Sobat Liga, selamat datang di podcast dari Koridor Spend Liga. Spending time with 53, ruang seru tempat kita berbagi cerita, inspirasi, dan kreasi dari siswa untuk siswa. Betul banget, bersama saya, Safa Kirani Azahra. Dan rekan saya, Gina Alicia Mahira. Kita bakal nemenin kamu dengan obrolan ringan tetapi penuh makna seputar dunia sekolah, kegiatan seru, dan hal-hal menarik yang ada di sekitar kita. Kita bakal memandu kalian di acara ngobrol seru bareng narasumber kita. Jadi, siapkan waktu terbaikmu karena di episode kali ini kita bakalan ngobrolin topik yang tentu saja tidak kalah seru dari kegiatan sekolah kita. Yuk tetap stay tune dan dengerin sampai akhir biar kamu gak ketinggalan inspirasi, informasi, dan keseruannya. Halo Ibu, Bapak. Gimana kabarnya nih? Kabarnya baik, sehat, luar biasa. Waduh. Semangat. Yes. Nih, boleh perkenalkan? Ya, Ibu. Ya, Ibu, Bapak. Lady Pos? Oke, terima kasih. Nama saya Ujang Kusuma. Saya bertugas menjadi pengawas SMP di Suku Dinas Wilayah 1 Jakarta Utara. Mungkin itu ada lagi? Iya, boleh. Apa aja. Status berkeluarga, punya anak 3 dan sudah punya cucu. Cucunya segudang. Kalau Ibu gimana, Ibu? Saya Ibu Sugina, pengawas SMP wilayah Jakarta Utara. Cukup ya? Oke, Ibu. Jadi di sini kita berdua mungkin mempunyai beberapa pertanyaan buat Ibu dan Bapak. Oke, untuk Bapak Ujang, ini dari pertanyaan saya, boleh ceritain nggak gimana perjalanan Bapak sebelum menjadi pengawas sekolah? Seperti jabatan apa saja yang pernah Bapak jalanin sebelumnya? Ini kalau ceritain dari awal 2 hari 2 malam nih. Yang singkat-singkat saja ya. Jadi tadi sudah disampaikan dalam perkenalan kalau saya sekarang pengawas SMP di JU 1 Jakarta Utara 1. Jakarta Utara 1 itu meliputi 3 kecamatan. Kecamatan Penjaringan, Kecamatan Pademangan, dan Kecamatan Tanjung Priuk. Sebelum dari pengawas, saya menjadi kepala sekolah. Dulu saya pernah numpang di sini nih, ketika saya menjadi kepala sekolah di SMP 244. Tahu kan 244 ya? Iya tahu. Saat itu 244 sedang dibongkar, numpang di 53. Kemudian setelah itu terakhir saya menjadi kepala sekolah di SMP 30. Nah, setelah itu saya mau mengikuti senior saya jadi pengawas. Akhirnya saya jadi pengawas sama seperti Bu Sugina. Jadi Bu Sugina itu lebih dulu daripada saya. Nah, jadi pengawas gitu. Terinspirasi oleh Bu Sugina. Jadi pengawas sekolah gitu. Itu mungkin singkatnya ya. Ya. Kalau boleh tahu dari tahun berapa nih Bapak jadi pengawasnya? Oke. Saya selesai dari kepala sekolah itu 2017 langsung jadi pengawas. Sekarang sudah berapa tahun tuh? Baru 8 tahun. Lahir 7-8 tahun lah. Kalau Ibu Sugina gimana? Ibu gimana? Ini kayak perjalanan Ibu tuh sama Bapak Ujang tadi, baru juga jabatan apa aja yang pernah Ibu jalani? Terima kasih. Sebelum jadi pengawas, mungkin saya sebagai guru konseling. Nah, sama dengan Pak Ujang, cuma memang dari muda kami berkarir bersama Pak Ujang. Waktu itu Ibu sebagai guru konseling di SMP Negeri 30, beliau sebagai guru BK di SMP 114. Kami menjadi pengurus BK Jakarta Utara, beliau sebagai sekretaris, Ibu sebagai bendahara. Berkembangnya waktu, beliau menjadi ketua MGBK ya, pertemuan guru BK di provinsi. Tingkat provinsi DKI Jakarta, beliau ketuanya, kembali lagi saya bendaharanya begitu. Jadi memang dari muda kebetulan berkarir bersama
Jadi saya juga banyak terinspirasi oleh beliau karena memang beliau luar biasa. Jadi guru juga guru hebat, kepala sekolah hebat. Sekarang pengawas juga pengawas hebat. Cuma kebetulan saya duluan, beliau jadi kepala sekolah dulu, ibu langsung jadi pengawas. Keren banget ya. Iya keren banget, waduh. Ya, jadi sudah cukup lama ibu jadi pengawas nih. Nah, dari tahun 2000 SK 2011 Desember mulai bertugas Januari 2012. Jadi dengan Waduh. Keren Bu, sumpah keren banget. Kalau buat pertanyaan kedua ini nih, apa pengalaman paling berkesan di profesi ibu dan bapak sebelum jadi pengawas, dan bagaimana pengalaman itu membentuk pola supervisi ibu dan bapak sekarang? Saya dulu ya. Iya. Nah, pengalaman yang paling menarik ketika saya menjadi guru BK. Jadi guru BK itu kan seharusnya anak-anak lebih terbuka ya. Saya senang tuh kalau ada anak yang datang ke kami itu tanpa dipanggil. Tapi datang, terus curhat, terus kesah, berbagi rasa. Jadi, suatu ketika ada yang ke ruangan saya masuk, lama gitu kan. Kemudian saya tanya, "Nak, ada yang bisa Bapak bantu?" "Iya Pak, Bapak sudah bantu saya," katanya. Saya bingung kan, belum ngapa-ngapain, ternyata dia mau masuk, itu cuma mau ngadem dia, ada AC di ruangan saya. Itu paling senang tuh. Jadi artinya guru BK tidak melakukan apapun, di ruangannya sudah bisa membantu anak meredakan persoalan gitu. Nah, itu paling luar biasa tuh. Jadi tanpa harus melakukan apa-apa, anak-anak sudah merasa terbantu oleh kita. Gitu. Unik ya caranya. Iya. Tapi kadang-kadang kita berdua juga gitu ya. Iya. Kalau ibu Gimana sih Bu? karena kami sama-sama guru BK ya, bimbingan konseling, jadi pengalamannya juga nggak jauh berbeda. Cuma kebetulan waktu itu anak-anak SMP 30 itu termasuk anak-anak yang aktif kreatif, sehingga anak-anak dekat dengan kami, dekat dengan tim BK dan para guru, sehingga ada namanya dulu kelompok di BK itu klinik konsultasi remaja. Nah, di situ anak-anak bisa saling curhat gitu ya. Kalau mereka punya masalah, bisa curhat dengan temannya, nanti ke kita, komunikasi ke kita juga. Yang akhirnya ikut lomba-lomba sampai menduduki juara 1 nasional. Keren Bahkan banget ya. akhirnya anak-anak ini dari guru BK, anak-anak dari siswa ini sering menjadi tutor di sekolah-sekolah lain, bahkan pernah diminta mengisi di anak-anak negara itu. Apa namanya Pak, anak-anak negara itu yang kebetulan tadi terkait dengan hukum, anak-anak diminta menjadi tutor sebaya dengan temannya. Gitu. Keren banget ya. Iya, keren banget. Kalau Bapak Ibu pernah nggak sih nemuin karakteristik unik sekolah-sekolah di wilayah Jakarta Utara 1? Mungkin yang paling memengaruhi cara Bapak Ibu melakukan pengawasan? Oh iya. Jadi sebenarnya kan wilayah Jakarta Utara 1 dan Utara 2 itu sama ya. Semua rata-rata itu kan di pinggir laut ya. Nah, biasanya kalau masyarakat yang berada di pinggir laut itu heterogen itu apa ya? Keragamannya itu sangat ragam dari aspek budaya. Di sini ada orang orang Sulawesi, ada orang Madura, ada orang Sunda, ada orang Jawa. Itu kan mereka memiliki karakter yang berbeda-beda kan. Nah itu mempengaruhi pola perilaku anak-anak tuh dan pola perilaku masyarakat. Gitu. Nah biasanya karena juga saya kebetulan dan Ibu Sugina juga kebetulan adalah juga tinggalnya di Jakarta Utara, jadi sangat memahami tuh karakter masyarakat itu. Pasti secara otomatis budaya yang ada di sekolah itu juga nggak jauh-jauh beda dengan karakter yang ada di masyarakat. Gitu. Nah yang paling harus utama kita lakukan, saya sebagai pengawas misalnya,
pertama nih harus memahami betul terkait dengan karakteristik sekolah itu, baik dari aspek kebiasaan ataupun mungkin dari aspek budaya dan sebagainya. Nah, sehingga ketika kita melakukan, kalau kami istilahnya ini pengawas, istilahnya pendampingan kepada kepala sekolah dan kepada guru-guru. Nah, itu biasanya kami pertama berusaha untuk memahami karakteristik sekolah itu. Nah, karena karakteristiknya sudah bisa ditebak, diprediksi bahwa masih sama, yaitu keberagamannya cukup tinggi, maka biasanya yang kita dahulukan adalah kita berupaya untuk melakukan pendampingan ya sesuai dengan karakter sekolah itu. Ya misalnya kayak di SMP 53 ini kan ini beberapa meter di belakang ini kan laut ya, terus banyak nelayan kan, begitu. Maka otomatis pola perilaku anak-anak itu ya sesuai lah dengan karakteristik penduduk yang ada di sini. Nah, biasanya tingkat religius tingkat keagamanya tinggi biasanya nih di wilayah sini. Maka kita masuk tuh melalui pendekatan keagamaan. Sehingga klop dengan situasi yang ada di sekolah tersebut gitu. Jadi kita belajar lagi bukan dari aspek keagamaan, walaupun bukan ustadz, belajar dari aspek keagamaan sehingga kita bisa masuk sesuai dengan pola hidup yang ada di masyarakat itu. Itu contohnya begitu. Jadi apa yang kita lakukan, kita berusaha untuk mendampingi, melayani sesuai dengan karakteristik sekolah itu. Nah, kalau untuk Ibu Sudina, di wilayah Jakarta Utara 2 yang meliputi Cilincing, Kelapa Gading, dan Koja, tantangan apa saja yang paling sering muncul dalam pembinaan sekolah? Kalau tantangan secara umum kita sebagaimana disampaikan Pak Ujang ya, kan sebelum kami ke sekolah kami harus tahu dulu kondisi sekolah itu sehingga pada saat memberikan pendampingan tadi ya, baik dengan kepala sekolah maupun dengan guru kita sesuaikan. Cuma mungkin yang sering menjadi tantangan masalah waktu dan jalan ya, karena kalau ke Cilincing ini pada hari-hari tertentu kan ada kontainer ya, sementara kita sudah ditunggu di sekolah tiba-tiba macet gitu. Karena suatu ketika mau ngisi rapat dengan teman-teman guru di SMP 290, ternyata di depan kontainer itu tidak jalan sama sekali itu jalannya. Akhirnya solusinya telepon ke sekolah, tuker, jadi ibu boncengin motor. Nah, yang naik motor tadi tuker menjadi membawa mobil itu tantangannya. Tapi indah sih jadinya, terkesan enak gitu, senang juga gitu. Ternyata indah juga di tengah-tengah kontainer gitu. Jadi pengalaman baru ya Bu? Pengalaman baru yang mungkin tidak dirasakan oleh wilayah lain ya. Kalau strategi yang Bapak gunakan untuk meningkatkan profesionalisme guru dan kepala sekolah di wilayah Bapak itu gimana? Nah, ini pertanyaannya berat-berat ya Bu ya? Anak muda keren banget, luar biasa. Pertanyaannya keren-keren ini. Mudah-mudahan nanti buat yang melihat dan mendengarkannya sangat bermanfaat ya. Amin. Biasanya kami sebelum melakukan proses pembinaan untuk meningkatkan kompetensi biar tepat sasaran pembinaan kami itu, kami melakukan asesmen. Asesmen itu apa ya? Penilaian. Pengambilan data awal. Memprofiling kalau dalam bahasa kerennya ya. Jadi kira-kira wilayah ini, katakanlah Cilincing ya di sini. Wilayah Cilincing ini setelah kita melakukan profiling, pendataan, dari aspek guru mengajar misalnya. Kan kamu suka lihat guru mengajar kan? Suka kan? Suka banget. Kelas kan? Iya. Nah itu kan ada hasil. Pernah nggak kamu melihat
kepala sekolah masuk ke ruangan guru ketika guru mengajar. Iya, pernah. Itu namanya supervisi. Nah, hasil supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah tuh salah satu data yang kami lakukan, yang kami lihat. Kami lihat, oh ternyata misalnya nih di sekolah A gurunya mengajarnya dari awal ceramah melulu. Kalau ceramah kan kamu kadang-kadang ngantuk gitu kan? Iya. Kadang-kadang saya pernah hampir tidur gitu. Oh, gitu kan? Membosankan kan? Iya. Menjenuhkan gitu. Nah, artinya kami temukan nih, oh ternyata misalnya, oh di wilayah ini guru-gurunya dalam mengajarnya itu tidak menggunakan model-model pembelajaran yang membuat anak aktif, kreatif, dan tidak membosankan. Maka kemudian saya membuat program ke depan, saya harus melakukan pembinaan, peningkatan kompetensi. Itu dalam istilah dunia keguruan itu namanya kompetensi pedagogik dari aspek penguasaan model pembelajaran. Saya melakukan pembinaan kepada guru-guru yang bersangkutan atau wilayah itu terkait dengan bagaimana cara mengajar dengan menggunakan model pembelajaran sehingga tadi ngantuk-ngantuk gitu loh. Sehingga anak itu belajar dari mulai bel pertama sampai bel terakhir. Ini ciri-ciri puas nih ya. Bel pertama sampai dengan bel terakhir, bel terakhir. Jadinya gampang. Kalau misalnya kamu bilang, wah Pak, itu nggak kerasa ya, tiba-tiba habis. Nah itu berarti keren gurunya tuh. Tapi kalau bel terakhir, anak-anak teriak, kesenangan. Berarti anak-anak nggak betah dari kelas. Jadinya itu prosesnya. Jadi itu tergantung dari sekolah, dari hasil yang kita profiling, dia kelemahannya dari ketika mengajar apa. Jadi semuanya berdasarkan hasil profiling atau data yang kami peroleh dari awal, dan situlah kita melakukan pembinaan peningkatan kompetensi apa dari sekolah atau wilayah itu yang kita perlu berikan kepada guru-guru. Begitu. Jadi beda-beda ya. Kalau menurut Bapak, apa ya model mengajar apa yang biar bikin anak-anak tuh nggak bosan, seperti apa model mengajarnya gitu? Di kelas tuh nggak ngantuk. Oh, biar kelas ngantuk ya? Iya, biar nggak bosan. Gitu ya. baru makan. Oh iya. Waduh, itu mah langsung tidur siang Bu. Udah mimpi indah duluan. Betul. Jadi sebenarnya dalam tadi saya sebutkan teori pedagogik itu banyak model-model pembelajaran yang membuat anak itu tidak ngantuk. Biasanya kalau ngantuk itu kan terhadap guru ketika mengajarnya dia terus ramah kan, monoton kan, ramah bicara terus, udah gitu disebutin lagi. Ini guru ini sering menyebutin yaitu, yaitu satu, yaitu dua, ibu itu. Sering begitu kan ya. Jadi sebenarnya ada yang disebut dengan model-model pembelajaran. Contoh misalnya, ada model pembelajaran PBL, Project Based Learning. Jadi si guru memberikan pembelajaran kepada anak dengan menggunakan model project. Jadi si guru itu nanti kemudian ujungnya dia harus menghasilkan sesuatu dari hasil proses pembelajaran itu. Jadi ada kegiatan yang dari awal itu melibatkan anak bukan hanya mendengarkan, gitu, tapi dia menelaah dulu, gitu. Dia menelaah. Kalau kamu suruh menelaah, misalnya setelkan video ya, menelaah, itu kan kamu melihat semua kan, dan kamu pasti ikut berpikir daripada misalnya mendengarkan guru kan, dari berpikir apalagi ditanya satu-satu. Sampai kepada misalnya proyek apa nih yang harus dilakukan dari hasil telaahan itu atau guru sudah mengarahkan, maka kamu mengerjakan sesuatu perencanaan dari proyek yang akan dilakukan atau yang akan direncanakan atau yang diinstruksikan oleh guru. Kamu melakukan satu kan, kerja kan? Pertanyaannya, kalau kamu kerja melakukan sesuatu dibanding kamu mendengarkan, lebih nyaman mana? Kerja kan? Iya. Sampai kepada nanti di ujungnya itu menghasilkan sesuatu proyek. Misalnya terakhir itu kamu menghasilkan, kebetulan proyeknya membuat listrik bertenaga air misalnya begitu. Bisa nggak? Bisa dibuat. Jadi
dari barang-barang bekas. Coba bayangkan. Proses pembelajaran kamu membuat sesuatu dari barang-barang bekas tadi terkait dengan listrik bertenaga air. Bisa nggak bisa dilakukan? Itu kan menarik kan? Kamu tertantang kan? Iya. Sampai pada ujungnya nanti kamu menghasilkan sebuah produk, lalu produk itu kan dilihat oleh guru, bahkan mungkin dipamerkan oleh guru. Nah itu diantaranya menggunakan model pembelajaran. Banyak model pembelajaran. Di samping project based learning, misalnya problem based learning. Jadi inquiry, discovery, jigsaw, banyak. Jadi kayak problem based learning itu di proses pembelajaran itu kamu diberikan masalah, biasanya dibagi kelompok, terus diskusi, menyelesaikan masalah yang memang merupakan masalah yang baik itu sudah direncanakan oleh guru atau mungkin ditemukan setelah kamu mengamati sesuatu. Misalnya nih di wilayah Cilincing ini, tadi kan ini mayoritas atau contoh nih, dulu ya saya kebetulan kan banyak teman-teman orang sini. Hal yang rutinitas sering terjadi di Kalibaru itu adalah kebakaran. Pernah dengar nggak? Pernah. Iya kan? Iya. Kebakaran. Nah itu seharusnya harus dijadikan sebuah kajian nih. Kenapa kok terjadi kebakaran? Kamu kan bisa mengumpulkan data, bisa survei kan? Iya kan, bisa survei kan. Dari hasil survei itu kamu kumpulkan. Terus kemudian kamu telaah. Oh ternyata ditemukan masalahnya. Kamu pecahkan. Begitu. Itu keren kan? Jadi keren. sebelum melakukan pembelajaran kamu sudah survei dulu, dibawa ke kelas, dibahas. Gitu. Jadi kamu belajar ada manfaatnya. Gitu, langsung dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu barang. Keren. Nah, kalau untuk Ibu Sugina, apa sih pendekatan yang Ibu ambil ketika menemukan sekolah yang mengalami stagnasi atau penurunan mutu? Memang seringkali di sekolah ada yang stagnan ya untuk mutunya ya, terutama biasanya kita lihat di situ dari hasil rapor pendidikan ya, asesmen nasional. Nah dari situ nanti kita ajak diskusi sekolahnya untuk membedah hasil rapor pendidikan asesmen nasional Masih. apa itu? SD ya. Di SD pernah ya ikut asesmen nasional ya? ANBK ya. Oh ya pernah. Nah itu untuk mengukur mutu layanan sekolah itu salah satu ya. Karena ada lagi juga untuk mutu itu ada akreditasi, ada PKS, bisa juga sekolah melakukan evaluasi di sekolah. Nah dari hasil itu jika terlihat ada penurunan, maka kita ajak kepala sekolah dan teman-teman guru yang ada di situ untuk membedah rapor mutu pendidikan tadi. Kita lihat di mana letak sebabnya yang menyebabkan turun gitu ya. Misalkan literasinya turun. Nah, kenapa nih turun? Kita lihat akar masalahnya atau istilahnya di situ level 2-nya. Lalu kita ajak diskusi karena sekarang pengawas itu lebih tanya pada pendampingan ya. Jadi kami mendampingi apa yang menyebabkan turun. Lalu kita ajak juga lihat alternatif solusinya yang harus dilakukan bersama gitu. Pun nanti setelah ditentukan solusinya, nanti kita dampingi juga dalam pelaksanaannya. Setelah dilaksanakan, nanti kita sama-sama evaluasi, refleksi itu. Jadi akar masalahnya sebabnya ini, solusinya ini. Lalu kita refleksi menggunakan solusi itu apa dampaknya? Apakah sudah tercapai? Ada peningkatan atau masih ada tantangan-tantangan berikutnya yang perlu didiskusikan lagi solusinya. Harapan? Keren. Kayaknya ini bakal jadi inspirasi aku deh. Keren lah ya. Aku mau tanya lagi Bu. Dengan latar Ibu sebagai guru BK, gimana sih Ibu melihat perubahan karakter siswa saat ini dibandingkan beberapa tahun yang lalu? Oh iya, lihat perubahan karakter anak-anak sekarang ya. Secara umum anak sekarang TOP-BGT lah ya, pinter-pinter. Ya ini kan percaya dirinya tinggi gitu ya, confidence luar biasa.
dan kreativitas inovasinya juga luar biasa. Contoh ini juga sering disampaikan oleh guru-guru kemarin dengan kurikulum Merdeka kemarin ya Pak, yang sebelumnya itu, yang sekarang dibuatkan lagi dengan pembelajaran mendalam gitu ya. Jadi anak-anak itu guru hanya tahunya anak bisa sampai membuat ini. Ternyata begitu dibanding dengan metode yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ujang, anak-anak ternyata malah hasilnya melampaui dari ekspektasi gurunya gitu. Keren lah ya. Cuma mungkin perlu juga penguatan di karakternya, karena memang dengan kemudahan-kemudahan budaya ini seringkali anak-anak gampang menyerah ya. Gampang menyerah enggak sih? Sama Gina gampang putus asa enggak? Mungkin nggak terlalu Kalau misalkan belum aku coba, ya aku nggak bakal. Keren. Ya, pokoknya aku pengen dapetin tujuan itu, pokoknya tujuan itu harus tercapai gitu. Keren. Nah ini bisa Gina sama Kiran bisa menjadi tutor teman-temannya, hiburan positif ya dengan teman-teman ya. Nah, harapannya itu anak-anak inovasi kreativitasnya tadi dan daya tahannya tadi dikuatkan terus, dikembangkan terus gitu ya. Keren. Mantap. Menurut Bapak Ujang, sejauh mana peran guru BK di sekolah-sekolah wilayah 1 yang sudah mendukung kebutuhan siswa terhadap kesehatan mental dan pembentukan karakter? Berat ya pertanyaannya ya. Keren banget. Keren nih pertanyaannya nih. Iya. Menurut saya kalau ditanya sampai sejauh mana peran guru BK ini sangat berperan. Walaupun mungkin barangkali maksimalitas peran yang sudah dilakukan oleh teman-teman guru BK di JU ini juga nggak boleh puas, perlu ditingkatkan. Kan yang namanya tantangan perubahan itu sudah berubah-ubah terus kan. Belum tentu hari ini tantangannya sama dengan kemarin kan, bisa jadi lebih meningkat. Kalau hanya kita cukup puas apa yang kita lakukan, maka kemudian tidak akan menjawab tantangan-tantangan berikutnya. Menurut saya sudah cukup sangat bagus, apalagi ini sekarang di BK ini tadi terkait dengan karakter dan kesehatan mental ya. Di BK ini ada yang disebut dengan 7 jurus hebat BK. Hebat. Jurus. Kalau di silat itu kan penuh dengan jurus ya. Kalau di pertandingan misalnya ketika kita ingin mengalahkan lawan kita nih silat, kan harus dengan menggunakan jurus kan. Nah, guru BK punya jurus tuh untuk menata pribadi dan menguatkan mental anak-anak. Itu bukan jurus silat, bukan. Kalau misalnya jurus silat mah babak belur. Babak belur anaknya. Jadi 7 itu, pertama guru BK membimbing dan mengarahkan anak peserta didik atau siswa untuk pertama dia mengenali diri sendiri. Ini penting nih, mengenali diri sendiri. Jadi kalau kita semuanya atau kamu nih siswa pertama sudah memahami kekurangan diri kamu apa, kelemahan diri kamu apa, enak tuh. Sehingga kamu bisa mengarahkan, oh kekurangan saya tuh begini, jadi harus saya ke sini. Oh kelebihan saya begini, maka saya harus kembangkan ini. Itu pertama. Jadi paling penting memang, ini kalau kata Pak Ustadz tadi itu saya dengar, itu penting memang di awal itu kita harus memahami diri sendiri. Kalau kita sudah memahami diri sendiri, maka kita akan mudah memahami siapapun, termasuk memahami ciptaan kita, pencipta kita. Kata guru agama nih, man aropa nafsahu fakot aropa robbahu. Barang siapa yang memahami diri sendiri, maka dia akan mudah memahami Robnya, Allah. Jadi itu jurus pertama tuh, hebat kan? Hebat. Pertama, guru BK membimbing anak-anak agar dia memahami diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, guru BK membimbing untuk bagaimana anak-anak itu mengelola emosi. Anak-anak seusia SMP, menurut saya kan emosinya kadang-kadang begini, kadang-kadang betul nggak? Ya labil-labil. Mood swing gitu. Jadi Mood, ya betul. Jadi moodnya itu berubah-ubah. Mood swing ya namanya ya. Yeah. Kita dapat belajar nih mood swing ya. Bahasa keren itu. Oh gitu ya. Bahasa Gen Z. Kadang-kadang bad mood. Yeah. Nah, kadang-kadang moodnya bagus gitu kan. Yeah. Ya wajar lah, namanya kehidupan kan nggak semua atau setiap saat kita memiliki mood yang bagus kan. Kadang-kadang ada masalah di rumah dengan siapa,
Nah ini kalau tidak mampu mengelola emosi kita tidak mampu menempatkan diri, marah masalahnya di rumah, marahnya sama teman-temannya di kelas. Jadi kayak tiba-tiba cuekin gitu temannya. Nah gitu, ya kan begitu kan? Ya. Maka guru BK memiliki jurus yang kedua, itu dikelola tuh emosi-emosinya. Terus kemudian ini sering disebutin oleh Bu Sugina nih, menumbuhkan resiliensi, ketahanan nih. Jadi jangan cepat putus asa. Putus asa itu dosa. putus cinta biasa. Jadi gitu. Jadi diajarkan oleh jurus yang ketiga bagaimana agar kita tahan terhadap persoalan. Jadi jangan dikit-dikit mengeluh sih boleh ya. Dikit-dikit wah susah nih kayaknya. Nah itu diajarkan tuh daya tahan berputus. Kalian bagaimana? Pernah nggak berputus asa? Mungkin kita berdua jarang gitu ya. Oh jarang, keren. Keren semua gitu ya. Tapi paling tidak kan ya harus ada ya memang. Ya. Kalau misalnya tadi kamu jarang seperti itu, kamu kan punya kiat nih untuk agar kamu tidak putus asa. Jadi Bu Sugina menyampaikan biasanya lebih masuk kepada teman-teman yang lain itu ketika temannya daripada guru. Jadi itu yang disebut dengan tutor teman sebaya atau tutor teman sebaya. Kamu memberikan arahan dengan bahasa kamu kan, dengan bahasa yang enak, itu lebih keren. Itu baru 3 jurus tuh. 3 jurus saja kalau dilakukan oleh guru BK luar biasa. Maka kalau 3 jurus itu dilakukan oleh guru BK, ketahanan mental anak-anak keren. Karakter anak-anak juga akan kuat dalam menghadapi dunia sekarang. Berarti Bapak kayaknya guru BK favorit semua siswa deh. Iya. Saya izin tanya nih soal ini. Oke. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dengar ada pelajar yang ngebom sekolahnya, diduga akibat perundungan. Nah, gimana sih itu tanggapan Bapak dan Ibu Kasus tersebut? Oh gitu ya. Ini anak-anak kita ini di 53 keren-keren nih, update nih. Dengan situasi kekinian ini. Ya betul. Itu ciri-ciri anak yang proaktif. Jadi terhadap berita kan biasanya cuma nonton atau film game terus kan ya. Kalau di sono kalau di sini kan enggak ya. Jadi update terhadap kondisi kejadian di wilayah sekitar. Yang paling terpenting bukan hanya update tapi kita bisa melihat kira-kira nih apa yang harus kita lakukan. Dalam bahasa guru agama itu hikmah yang diambil, kebaikan-kebaikan yang diambil yang kejadian itu di sekolah lain atau dimanapun, itu harus kamu ambil hikmahnya. Nah, menjawab pertanyaan kamu tadi, ya, yang sepanjang sepengetahuan saya, yang baik itu melalui media atau mungkin karena kebetulan ini kan masih di wilayah katakan Jakarta Utara, kita mendapat informasi yang dapat dipercaya, ya, belum ada sih temuan resmi yang disampaikan baik oleh kepolisian maupun oleh instansi yang resmi bahwa itu diakibatkan karena perundungan. Kalau di media tertulis seperti itu ya bisa aja itu merupakan tafsiran yang dikembangkan. Tetapi sepanjang yang saya ketahui memang belum nampak itu akibatnya diakibatkan oleh karena perundungan. Tetapi menurut saya hal yang perlu kamu harus atau siswa-siswa lakukan tadi ya terkait tadi tentang ketahanan mental kita. Jadi kan nggak mungkin ya di sekolah diajari untuk bom sebagainya gitu kan. Pertanyaan saya sama kamu, kira-kira pengetahuan itu didapat dari mana? Mungkin bacaan yang dia baca. Ya. Mungkin dari buku-buku fantasi gitu. Betul kan? Dari internet kan? Teknologi kan? Iya. Nah, makanya hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian itu, pintar-pintar nih kamu nih. Ya, kamu bisa mampu menempatkan nih kegunaan teknologi ini untuk apa? Gitu. Kan teknologi ini ya, kamu kan bisa melihat apapun kan? Betul nggak? Dari HP yang kamu punya kan? Ya. Seperti itu.
Nah persoalannya ketika kamu mendapatkan sesuatu yang mungkin itu perlu jawaban, kamu harus berani dan tidak malu untuk berkomunikasi kepada orang yang kamu anggap dekat. Contoh misalnya, kalau kamu dekatnya dengan teman, curhatlah dengan teman. Kalau kamu dekatnya dengan guru BK, curhat dengan guru BK. Kalau kamu di rumah dekatnya dengan, biasanya kalau anak perempuan tuh dekatnya dengan bapak, dengan ayahnya ya. Anak laki-laki dekatnya dengan ibunya. Curhat di rumah, sampaikan, Pak, saya punya masalah ini kalau gini. Sehingga ada tempat bertanya yang memang nanti diberikan arahan sesuai dengan kebutuhan kamu. Begitu. Daripada kamu melakukan sesuatu, menafsirkan sendiri, lalu kemudian melakukan sendiri tanpa mengkonfirmasi, tanpa berdiskusi dengan orang yang kamu anggap yang kamu percaya. Lebih percaya kepada media, bukan media ya, lebih percaya kepada tayangan-tayangan yang kan nggak jelas juga, orang kan bisa mengupload apapun ya, begitu. Jadi kunci pertama yang harus dilakukan belajar dari hikmah itu, kamu harus mampu dan mau berbagi dengan orang yang mungkin kamu anggap percaya terkait dengan persoalan apapun yang terjadi. Jangan dipendam sendiri. Kalau dipendam sendiri, menurut ilmu psikologi, kita punya masalah nih, dipendam. Walaupun masalah itu kayaknya sedikit. Itu kalau dipendam, itu nanti perasaan yang dipendam yang jelek itu akan menagih tuh. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya dia akan mojok sendiri, tawa-tawa sendiri, itu bahaya tuh. Itu karena masalah yang ditumpuk, begitu. Nah, salah satu diantaranya, kamu harus memiliki teman atau siapapun, guru yang memang tempat curhat. Pak, apakah kita tidak boleh punya masalah? Manusia tempat punya masalah ya. Semua manusia pasti punya masalah. Bahkan kalau di BK tuh ada yang dibilang, jadikanlah masalah sebagai sebuah sahabat. Tapi bukan berarti harus bermasalah terus, bukan. Maksud saya ada mencari masalah. Maksud saya masalah itu adalah sebuah kepastian, karena yang namanya hidup pasti bermasalah. Yang terpenting kepada siapa orang yang tepat untuk berkeluh kesah itu penting, sehingga kamu mendapat arahan yang bagus dan tidak melakukan sesuatu yang bersifat destruktif, itu apa ya, merusak dan merugikan orang lain ya. Terus yang kedua, banyak tontonan yang kamu bisa lihat, tontonan itu sangat intoleransi itu apa ya, tidak toleran. Tadi kan saya katakan di wilayah Cilincing Kalibaru ini heterogen kan, beragam. Agamanya tidak hanya satu agama, sukunya tidak hanya satu suku. Itu kalau kita intoleran, tidak toleransi, berabe bisa ribut terus tuh, ya kan? Nah, itu tumbuh kembangkan tuh sifat yang toleran, bahwa kita ini hidup di sebuah wilayah yang tidak sama semuanya. Misalnya Islam semuanya, tidak. Kan peribatannya berbeda-beda. Bayangkan, kalau masing-masing tidak toleran, yang terjadi apa? Ribet kan? Atau secara suku, misalnya saya dari suku Sunda, ada teman saya dari suku Sumatera Utara. Berbeda nggak karakternya? Beda. Cara ngomongnya berbeda ya. Biasanya orang Sunda tuh halus, biasanya. Tapi saya nggak termasuk halus. Bukan makhluk halus ya. Dari cara bicaranya teriak misalnya. Ya. Teriak belum tentu kasar kan, karena memang kebiasaan seperti itu. Kalau kita tidak toleran dengan kebudayaan yang berbeda-beda, ribut nggak? Ribut. Jadi paling tidak menurut saya, itu yang bisa kita ambil hikmahnya. Jadi jangan bersikap intoleran, harus bersikap toleran. Oke. Dapat pelajaran baru nih. Dapat pengalaman ya. Menurut Bapak Ibu, sejauh mana pentingnya kolaborasi antara pengawas wilayah 1 dan wilayah 2? Adakah program bersama yang sedang atau ingin Bapak Ibu kembangkan? Dari saya? Ya. Kalau bilang kolaborasi itu sangat diperlukan ya.
Apalagi kondisi sekarang ini kebetulan satu sisi jumlah pengawas yang terbatas nih ya, karena di wilayah 2 itu ada 3 kecamatan tadi disebutkan, Cilincing, Koja, Kelapa Gading. Di wilayah 1 tadi ada 3 kecamatan juga, ada Tanjung Priuk, Pademangan, dan Penjaringan. Dengan sekian banyak sekolah, sementara pengawasnya terbatas, ya. Jadi kita berupaya mengoptimalkan setiap waktu yang ada di jam kerja untuk memberikan pendampingan ke sekolah sehingga sekolah itu bisa memberikan pelayanan yang terbaiknya. Nah, untuk itu kami selalu berkolaborasi dengan JU1 dan juga tingkat provinsi juga ada ada pertemuan tingkat provinsi namanya MKPS tuh ya, musyawarah pengawas didik sekolah gitu ya. Nah, di situ kami nanti berbagi praktek baik dan juga kami membedah regulasi-regulasi baru yang mana yang harus segera dilakukan di lapangan. Juga membahas temuan-temuan di lapangan untuk memberikan apa solusi-solusi terbaiknya dari tantangan-tantangan yang ditemui di lapangan. Sehingga selain kami ada pertemuan tingkat provinsi, kami di Jakarta Utara itu ada pertemuan mingguan, itu namanya komunitas belajar. Kami belajar terus juga, karena apa? Menghadapi tadi budaya yang berkembang terus, tantangan yang dihadapi di masyarakat pun bervariasi, maka kita juga harus belajar terus. Di dalam komunitas belajar kami antar pengawas, kami selain membahas regulasi baru, juga tadi membahas tentang tantangan-tantangan yang ada, solusi-solusinya. Mungkin itu. Ya. Kalau untuk Bapak bagaimana? Kolaborasi. Harusnya begini, bahwa kita itu sebagai manusia diciptakan ada kekurangan dan ada kelebihan. Ya kan? Iya. Kalau segala sesuatu kita kerjakan sendiri, saya yakin kita akan mengalami kesulitan. Oke? Untuk menutupi kekurangan kita dan berbagi kelebihan, kita harus berkolaborasi. Itu pasti tuh. Jadi kolaborasi itu sebuah keniscayaan, sebuah keharusan, bukan hanya pengawas, tetapi juga sekolah dan juga siswa. Dengan tantangan yang begitu semakin tinggi, maka segala sesuatu kita tidak bisa selesaikan dan lakukan sendiri. Betul kan? Tapi harus berkolaborasi. Penting itu dan harus. Gitu tambahannya. Yang waktu dekat mungkin ya, tadi belum jawab ya. Kan di waktu dekat ini ya. Iya. Dalam waktu dekat ini kami akan mengadakan pertemuan setelah ini kami sedang pemetaan kinerja kepala sekolah, pemetaan kinerja guru. Nah, nanti setelah itu dari hasil pemetaan itu nanti kami akan berkolaborasi untuk mendiskusikan hal-hal yang untuk peningkatan mutu pendidikan ke depan, khususnya di Jakarta Utara secara umum di DKI Jakarta. Kalau Bapak apa programnya? Ya sama, kita kan kolaborasi sama nih. Jadi kami juga di JU1 itu sedang melakukan pemetaan. Dari hasil pemetaan itu nanti kita akan tahu nih untuk meningkatkan mutu sekolah itu apa saja, begitu. Dan itu kan pasti tidak bisa diselesaikan oleh orang JU1 saja kan. Saya yakin di JU2 guru, kepala sekolah, pengawas punya banyak kelebihan. Sehingga pasti kolaborasi. Dari hasil pemetaan yang kami peroleh, apa yang perlu ditingkatkan itu pasti tidak bisa dilakukan sendiri. Pasti berkolaborasi. Dan karena kita ini satu wilayah kantornya, kita sudah terbiasa berkolaborasi. Jangankan di tingkat wilayah Jakarta Utara, dengan wilayah-wilayah lain juga seperti itu. Kita berkolaborasi. Jadi kolaborasi itu penting banget ya? Iya. Sangat penting. Sangat penting. Ya. Apa sih harapan terbesar Ibu Bapak terhadap mutu pendidikan di Jakarta Utara dalam 5 tahun ke depan?
Jadi ini visinya, visi ke depan ya. Jadi visi ke depan, kan visinya ini tidak boleh lepas dari visi DKI Jakarta ya. Visi Dinas Pendidikan DKI Jakarta itu tuntas dan berkualitas untuk semuanya. Tuntas itu ke depan itu pendidikan di DKI Jakarta harus tuntas dari jenjang pendidikan dasar sampai menengah. Jadi tidak boleh ada anak-anak DKI Jakarta itu yang tidak bersekolah, yang putus sekolah hanya SD aja, yang putus sekolah hanya SMP saja. Tapi harus tuntas, bukan hanya tuntas, tetapi berkualitas. Lulusannya bukan hanya lulus, tapi lulusan itu berkualitas. Nah, kualitasnya seperti ini berdua nih kamu, luar biasa nih kualitasnya nih dari aspek bicara, kemampuan bersosialisasi. Saya yakin kamu paling sangat bagus nih. Oh, makasih Pak. Visinya itu luar biasa. Pantang menyerah gitu ya. Betul, pantang menyerah. Dan kita mikir-mikir juga tadi jawabannya pertanyaan itu susah. Jadi visinya itu tuntas dan berkualitas untuk semuanya. Kalau Ibu? Ya sama, karena kan kita memang di DKI Jakarta kan ada tadi visi DKI Jakarta ya. Maka visi kita harus mendukung pada visi yang di atasnya gitu. Nah, tadi disampaikan Pak Ujang, sudah seperti itu, saya tinggal menambahkan saja ya. Karena memang pinginnya kan berkualitas untuk semua ya. Untuk berkualitas semua ini kan untuk saat ini mutu di sekolah satu dengan yang lain sangat variatif nih. Ada yang katakanlah dibikin skala, ada yang sudah sampai 100, ada yang masih 90 gitu kan. Nah ini nanti kita sinergikan. Terlebih lagi kalau kita lihat ada di Kelapa Gading itu namanya sekolah yang SPK, itu ada beberapa sekolah yang muridnya dari asing, gurunya dari asing, sehingga mereka ada kelebihan-kelebihan yang mereka miliki. Dan di sekolah kita yang reguler juga ada kelebihan-kelebihan, maka kami dalam rangka peningkatan mutu tadi, kita mensinergikan kelebihan yang ada di sekolah yang satu dengan sekolah yang lain saling bersinergi, sehingga harapannya ke depan semuanya bermutu. Mungkin itu. Terima kasih Ibu dan Bapak jawabannya. Seru banget ya ngobrol seru bareng hari ini. Betul, buat kali ini pengen dengerin episode lain, tetap stay tune di Ngobrol Seru bareng Spenliga. Kita pamit dulu, tetap aktif, tetap kreatif, dan jangan malas belajar. Sampai jumpa di episode selanjutnya.